Kali ini, kita bakal ngebahas sebuah skenario yang jujur aja cukup mengerikan tapi sangat mungkin terjadi menurut para ahli. Gimana jadinya kalau konflik antara Iran dan Israel yang selama ini kayak api dalam sekam, tiba-tiba meledak jadi perang besar? Kita akan coba bedah nih langkah-langkahnya, strateginya, dan yang paling penting, dampaknya buat kita semua di seluruh dunia. Nah, pertanyaan utamanya ya ini, gimana kalau perang di balik layar antara Iran dan Israel ini akhirnya meledak, jadi perang beneran, perang terbuka? Apa ya yang bakal terjadi setelah itu? Oke, setiap cerita besar kan butuh pemicu ya, semacam percikan api gitu. Nah, dalam skenario kita ini, pemicunya kita sebut aja Operasi Singa Bangkit. Ini nama operasi militer fiktif yang jadi awal dari semua kekacauan ini. Jadi, bayangin deh, kita ada di awal Juni 2025. Tiba-tiba, Mossad, badan intelijen Israel yang super terkenal itu, ngeluarin laporan yang bikin semua orang tegang. Katanya, Iran tinggal selangkah lagi buat punya bom nuklir. Nah, gara-gara laporan ini, cuma beberapa hari kemudian, tepatnya Jumat tanggal 13, Israel langsung gerak cepat, meluncurkan operasi militer mereka, dan dari situlah dimulailah siklus saling balas serangan yang seolah nggak ada habisnya. Dan kita nggak ngomongin serangan kecil-kecilan ya, skalanya tuh gede banget di awal. Bayangin Israel langsung nerbangin 200 jet tempur di gelombang serangan pertama. Ini jelas bukan gertakan sambal lagi, ini adalah deklarasi perang yang sangat-sangat jelas. Awalnya, target mereka itu ya situs-situs militer dan fasilitas nuklir yang strategis. Masuk akal kan? Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Serangannya cepet banget meluas, nyasar ke pusat-pusat penting lain. Bahkan kota suci Qom dan ibu kotanya, Teheran, juga kena. Kelihatan banget tujuannya, melumpuhkan Iran secepat dan seefektif mungkin. Nah, di tengah kekacauan kayak gini, perang itu nggak cuma soal rudal dan jet tempur. Perang narasi, perang di media, itu jadi senjata yang krusial banget. Contohnya nih, menurut laporan Al Jazeera, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, langsung ngebangun narasi bahwa negaranya itu adalah korban. Kurang lebih seperti kutipan yang Anda lihat ini. Tujuannya ya untuk mendapat simpati publik. Tapi, apa benar ini semua cuma soal program nuklir? Ternyata, di balik alasan resmi itu, ada tujuan lain yang jauh lebih dalam, jauh lebih strategis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Kenapa serangan ini terjadi? Jawabannya, upaya buat ganti rezim. Oke, supaya kita ngerti strateginya Israel, kita harus kenal dulu pemain di dalam militer Iran. Gampangnya ada dua kubu besar. Pertama, ada Artes, ini tentara nasional biasa, tugasnya ya jaga perbatasan, layaknya tentara di negara lain. Terus yang kedua, nah ini dia yang penting, ada IRGC atau Garda Revolusi. Mereka ini bukan sekedar tentara, mereka itu pasukan elit yang super loyal sama rezim, dan kekuasaan politik mereka itu gede banget. Nah, disinilah strategi Israel jadi kelihatan cerdik banget. Mereka nggak asal serang semua militer Iran, justru mereka pilih-pilih. Petinggi-petinggi ARGC jadi target utama, diserang secara sistematis. Tapi petinggi Artes dibiarkan, nggak disentuh. Tujuannya apa coba? Ya buat mengadu domba. Menciptakan perpecahan biar ARGC dan IRGC saling sikut berebut kekuasaan. Harapannya, rejimnya bakal runtuh dari dalam. Bahkan nama operasinya sendiri, Operasi Singa Bangkit, itu kayak ngasih kode keras loh. Kenapa singa? Karena singa itu simbol monarki Iran zaman dulu, sebelum revolusi Islam. Dinasti Pahlaw itu kan dulu hubungannya mesra banget sama Israel. Jadi nama ini seolah-olah jadi sinyal, hey, tujuan akhir kita itu balikin lagi rejim yang dulu bersahabat sama kita. Tapi jangan salah, bukan cuma Israel yang mainin game ganti rezim ini. Iran juga punya tujuan yang sama, tapi caranya beda total. Kalau Israel pakai jalur militer, Iran mainnya lebih halus. Mereka berusaha ngerusak citra pemerintahan Netanyahu di mata rakyat Israel sendiri. Harapannya, memicu krisis politik, Morsi tidak percaya, dan akhirnya Netanyahu jatuh dari kursinya. Nah, perlu diingat, perang ini nggak bakal jadi duel 1-1 antara Israel dan Iran aja. Jauh dari itu, ini lebih mirip permainan catur raksasa di level regional, di mana kedua pemain punya bidak-bidak kuat, yaitu para sekutu dan proksi mereka. Dan di sini kita lihat perbedaan strategi yang paling mendasar. Israel itu justru pengen perangnya jadi lebih luas, ngajak sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat, buat ikutan. Sebaliknya, Iran maunya pertarungan yang lebih terbatas. Langsung aja Israel lawan Iran. Mereka merasa kalau duel langsung, peluang menangnya lebih besar. Coba kita lihat kubu Israel. Wah, ini backingannya ngeri banget.
Ada militer Amerika Serikat yang pangkalan militernya tersebar di mana-mana di Timur Tengah. Belum lagi sekutu-sekutu dari negara Arab yang jadi pemasok minyak utama dunia. Jelas ini ngasih keuntungan yang luar biasa besar buat Israel. Terus gimana dengan Iran? Nah, kekuatan Iran itu ada di jaringan proksi mereka yang sering disebut poros perlawanan. Ini isinya kelompok-kelompok kayak Hizbullah di Lebanon atau Houthi di Yaman. Mereka ini ibarat tangan panjangnya Iran. Jadi garda terdepan buat menyerang atau bertahan. Yang bikin Iran bisa berperang tanpa harus turun tangan langsung. Oke, dari medan perang sekarang kita geser ke dampak yang lebih luas. Karena perang sebesar ini, efeknya udah pasti tidak cuma dirasain di Timur Tengah aja. Guncangannya bakal terasa ke seluruh penjuru dunia. Terutama ya ke ekonomi global. Coba lihat Selat Hormuz. Tempat ini bisa dibilang urat nadinya energi dunia. Bayangin, sekitar 20% minyak dunia itu lewat jalur sempit ini setiap hari. Dan tebak siapa yang pegang kendali di situ? Iran. Kalau sampai mereka nekat nutup selat ini, itu sama aja kayak matiin keran utama di pom bensin seluruh dunia. Kacau kan? Dan parahnya, kita bahkan nggak perlu nunggu selat itu beneran ditutup buat lihat dampaknya. Dalam skenario kita ini, begitu Israel melancarkan serangan pertama, pasar langsung panik. Seketika harga minyak mentah Brent lompat 7%. Ini nunjukin betapa sensitifnya pasar energi kita sama konflik sekecil apapun di Timur Tengah. Nah, harga minyak naik ini bukan cuma urusan para trader loh. Efeknya itu nyambung langsung ke dompet kita semua. Analis udah ngitung, kira-kira nih ya, setiap harga minyak naik $10 per barel, inflasi global bisa ikut naik 0,5%. Artinya, ya siap-siap aja, biaya hidup makin mahal, ongkos kirim paket, harga cabai di pasar, semuanya bakal ikut meroket. Tapi di balik semua hitung-hitungan strategi, politik, dan ekonomi ini, ada satu dampak yang sering banget kita lupakan. Padahal ini yang paling menyedihkan, yaitu harga yang harus dibayar oleh manusia. Coba bayangkan, populasi Iran itu sekitar 85 juta jiwa. Kalau perang ini terus berlanjut, dengan serangan udara di mana-mana, potensi krisis pengungsinya itu bisa mencapai skala yang, jujur, sulit untuk dibayangkan. Angkanya bakal masif banget. Dan krisis ini jelas bakal jadi tantangan kemanusiaan yang super besar. Jutaan orang bakal berusaha kabur, membanjiri negara-negara tetangga kayak Turki atau Azerbaijan. Di sisi lain, infrastruktur di dalam negeri hancur lebur, air bersih susah, listrik mati. Dan yang paling penting, para pengungsi ini butuh bantuan jangka panjang, bukan cuma makanan, tapi juga buat menyembuhkan trauma perang yang mereka alami. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Di permainan catur yang super berbahaya ini, di mana taruhannya bukan cuma kemenangan militer, tapi juga stabilitas seluruh dunia, siapa yang bakal mengalah duluan? Siapa yang akan mundur selangkah? Ini pertanyaan yang jujur saja jadi pengingat yang menakutkan tentang betapa tipisnya benang yang menjaga perdamaian kita saat ini.